Seru-seru. Nah, oke. Setelah kita merancang apa kegiatan-kegiatan, ini baru melaksanakan aktivitas ya. Ini bentuk-bentuknya memang banyak sekali. Kalau Ibu lihat di buku-buku, saya kira nggak ada yang lengkap buku-buku media relation. Saya coba mengumpulkan dari pengalaman-pengalaman dan literasi yang ada, itu baru dapat 34 model jenis. Ya. Ini apa namanya strategi atau teknik media relation ya. Memang ada beberapa yang saya pisah ya Bu ya. Press release misalnya. Press release ini kan yang paling tua. Model media relation paling tua. Nah, nanti di akhir saya akan coba petakan lagi mana yang efektif, mana yang tidak. Press release ini sangat tidak efektif terus terang. Di Jawa Pos, ini pengalaman saya, Indopos saja ya. Zaman-zaman waktu itu masih ada lah ya. Itu rata-rata per hari ratusan press release masuk. Betul. Berapa yang dimuat? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dari ratusan itu, yang tulisannya baik tidak sampai 10. Yang judulnya baik tidak sampai 5. Yang akhirnya dimuat ya paling hanya 1 atau 2. Bisa tidak ada. Ini pengalaman kita menerima press release. Sebagian besar kemana? Masuk tong sampah sudah. Nggak layak. Tidak layak. Tidak menarik, ya kan? Kuncinya di mana sebenarnya? Di judul sama lead. Redaktur ini nggak akan sempat baca detail dari atas sampai bawah. Dia akan lihat judulnya. Nah, itu yang membuat banyak press release terbuang, percuma. Meskipun ini adalah cara paling murah sebenarnya, ya. Tapi kalau dikelola dengan baik, ditulis dengan baik, ya kan, dilengkapi dengan pers kit, ya, kemudian ada lembar fakta atau media pitch sendiri ya, atau pitch letter. Nah, itu akan jadi komplit, ya kan. Yang penting apa? Awalnya dirilisnya ini bagus dulu. Ya. 4 hal ini saya pisah, Bu, ya, menjadi model-model. Karena apa? Karena ini sebagai pendukung ini punya fungsi sendiri-sendiri nanti. Supaya, kan? Pitch letter kemudian seperti apa, Pak Irwan? Apa? Newsletter. Pitch letter itu. Pitch letter itu, nah ini contoh misalkan ya, saya punya pengalaman di UNS. UNS itu dulu pertama kali ada mahasiswa yang anak tukang becak, ya, bapaknya tukang becak, dia lulus cum laude. Tim humas akhirnya bergerak menyurati bikin pitch letter atau ini bahwa pada tanggal minggu depan kita akan mengadakan wisuda sarjana, salah satunya adalah ini lulus dengan cum laude, dia adalah ada cerita sedikit di situ. Dia adalah anak tukang becak yang beroperasi di sini, namanya ini, ya kan. Selama berapa tahun dia dibiayai oleh tarik becak dan lain-lain. Nah, tim dari ini juga tim universitas juga bergerak. Dia mencoba merancang wisuda itu dengan sangat menarik, ya kan. Jadi itu anak diantar oleh bapaknya dengan menggunakan becak ke kampus. Nah, di situ banyak media yang muat, ya kan. Itu pitch letter, Bu, namanya. Jadi kita mengajak media untuk menceritakan tentang humanis, ya, human interest. Kuat sekali, itu luar biasa sekali. Dan itu TV datang, koran datang, ya kan. I remember that. Untuk meliput itu. Ya, itu waktu awal-awal itu. Ya, itu pitch letter, ya. Jadi kita ada tahu ada di peristiwa menarik dan punya nilai berita yang bagus, ya kita undang media dengan sedikit cerita, dari situ dia kembangkan sendiri. Itu pitch letter. Pak Irwan, artinya seorang praktisi komunikasi perlu secara kreatif mengelaborasi berbagai model ini dan dia tahu yang mana yang diungkit, ya, yang mana yang diangkat, ya, pada momen-momen tertentu, atau mengkombinasikan sejumlah warna, ya, sehingga media mau mengkonsumsinya, begitu ya? Ya, betul, Bu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi memang harus
harus dipikirkan, dirancang benar-benar dengan baik, ya kan? Press conference biasalah ya, tinggal kemasannya. Jadi kalau dalam berita itu ada 2 unsur. Berita itu adalah penting dan menarik, ya. Penting itu dari apa? Isinya. Menarik dari mana? Kemasannya, ya kan? Mengemas satu peristiwa atau berita dengan baik, itulah sebenarnya berita, ya. Jadi PR juga harus begitu, melakukan itu, ya. Kalau bikin press conference, pertama ide atau temanya harus menarik. Yang kedua adalah mengemas press conference itu dengan baik juga, dengan menarik juga, sehingga mengarahkan media untuk menulis tentang itu. Nah, kalau 2 hal ini tidak dilakukan, nah itu biasanya ya sudah sambil lalu saja, lewat saja, tidak akan dapat perhatian media. Press briefing juga salah satu cara untuk, tapi ini biasanya terkait dengan event, ya. Dengan event ada briefing. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu ini, ya kan. Press interview ini bagian yang bisa menarik juga atau bisa tidak laku juga. Newsletter ini bisa juga mendapat perhatian juga dari ini. Kemudian liputan event, kemudian launching produk. Ini launching produk saya pisahkan dari event coverage. Karena liputan event dengan launching itu maknanya bisa jadi berita yang berbeda. Karena dalam launching produk ada unsur news value yang pertama tadi, baru, ya kan? Unsur baru tadi. Nah, unsur baru itu masuk dalam news value yang kuat, sehingga launching harus dipisahkan dari sekedar liputan event, liputan seminar kah, kemudian liputan pameran, liputan apa, tapi produk launching itu perlu dikemas dengan lebih menarik, ya, supaya baik. Tes produk ini juga sudah mulai banyak dilakukan oleh orang, ya. Media gathering, jadi ini justru untuk mendekatkan orang, ya, dengan ini, atau press tour. Nah, kasus Singapura ini bagian dari media tour atau press tour, ya, dan campuran dengan company atau factory visit, ya. Kita datang ke Singapura, ya kan, yang untuk saya tulis itu diperlakukan atau diservis sebagai raja misalkan. Bentar Pak Irwan, bentar. Ya. Jadi di dalam buku Komunikasi Korporat, Pak Irwan menceritakan pengalamannya sebagai praktisi media, ya. Posisinya apa ya waktu itu Pak Irwan? Pemret, Bu. Pemret, ya, sebagai pemret yang diundang oleh pemerintah, ya, pemerintah Singapura, ya. Pemerintah Singapura untuk tujuannya untuk media relations, ya Pak Irwan, ya. Iya, betul. Sebenarnya untuk media relation, tetapi dia kemas dengan press tour dan company visit, ya kan. Jadi selama 5 hari itu kita diajak pertama yang pasti tour, ya kan. Tour keliling Singapura sambil dijelaskan tentang wisata-wisata Singapura. Yang kedua adalah kita mendatangi tempat-tempat khusus di Singapura, misalkan kita datang ke parlemen, ya kan, melihat bagaimana orang parlemen bekerja, datang ke acaranya kementerian, misalkan, ya, menterinya, ketemu dengan menterinya, ya kan, diskusi dengan menteri di sana, apa yang mereka lakukan, mengembangkan budaya, mengembangkan Singapura ini kan kota bisnis, ya kan, mengembangkan bisnis, mengundang daya tarik masyarakat, ya. Kemudian diajak lagi ke makan di tempat-tempat, nah, kuliner lah, ya, kuliner di tempat-tempat yang mereka nilai sebagai tempat yang ini, ya kan, baik. Kemudian kita berangkat itu sudah naik pesawat yang ciri khas Singapura, ya, SQ, Singapore Airlines, dengan layanan yang full, ya kan, itu. Jadi mulai sudah berangkat itu kita sudah merasakan rasa Singapurnya, ya kan. Diinapkan di hotel bintang 5 di kamar suite misalkan. Nah, itu kan membuat kita enak sekali. Bahkan kita disiapkan satu mobil khusus untuk keliling-keliling, terserah kita mau kemana, ya kan. Dengan satu
supir pribadi dan satu guide pribadi. Ya. Every individual, bukan kolektif. Yes, bukan. Wow. Bukan. Wow. Oke. Nah, itu membuat apa? Wah, kita kok merasa sebagai tamu kehormatan, ya kan? Tamu kehormatan, ya kan? Diajak ke kebun binatangnya, bahkan kita juga diajak wisata ke kebun binatangnya Singapura, yang rasanya pasti akan berbeda jauh dengan misalkan kita ke kebun binatang Ragunan, ya kan? Di situ kan kita jadi membandingkan, jadi menulis. Nah, puncaknya adalah kita dipertemukan dengan apa? Perdana Menteri. Dalam agenda sebenarnya tidak ada Perdana Menteri. Cuman karena waktu itu mungkin ya surprise. Maksudnya mereka sendiri ngerancang itu surprise gitu ya? Yes, betul. Ya. Betul. Mereka merancang itu sebagai surprise, jadi kita begitu kita benar-benar surprise. Wah, kita diajak ke ini istana, tadinya cuma hanya dibilangin wah kita akan berkunjung ke kantor Perdana Menteri ya. Untuk melihat-lihat. Sampai di sana baru dikasih tahu bahwa nah, Perdana Menteri akan menerima kita di ruang kerjanya. Kita bertemu Perdana Menteri, diskusi apa saja ya kan. Cukup lama, ya kan? Foto bareng di sana kemudian, nah itu membuat perasaan kita sebagai orang media, oh kita kok mendapat perhatian begitu luar biasa, sehingga kita jadi secara ini menulis hal-hal yang menarik tentang Singapura, seperti itu. Nah itu yang terjadi di Singapura. Jadi Singapura berhasil melakukan pendekatan personal kepada tamu-tamunya supaya dari media ya, supaya menuliskan hal-hal yang baik dan menarik tentang Singapura, dan itu benar-benar menurut saya dikemas dengan luar biasa. Nah, kemudian itu gabungan dari mungkin press tour dan company factory atau visit ya. Media visit tadi yang pertama kita lakukan sudah ya kan. Media daring. Media daring ini bisa juga dijadikan sarana untuk mendekatkan dengan media, Bu. Ya, jadi kita memanfaatkan orang yang disenangi oleh media untuk bicara, misalnya itu media daring. Media partner itu juga kalau dalam event-event tertentu bisa menggait media. Ya. Ada kerugiannya juga kalau kita media partner dengan event tertentu, ya biasanya media lain agak tidak terlalu menonjolkan ininya, ya kan. Tetapi di satu media tadi kita dapat blow up, ini luar biasa. Media partner kegiatannya. Media biasanya seminar-seminar kan kadang-kadang kita pakai media partner ya, supaya diberitakan apa. Ya. Atau yang lebih bisnis ke media sponsorship, ini yang berbayar misalkan, ya. Ada sponsornya di situ. Media monitoring lebih ke internal, media analisis juga lebih internal ya. Resepsi pers ini juga baik dilakukan. Nanti saya punya contoh-contoh di bagian akhir ya. Fundraising kita cari dana bersama misalkan untuk korban gempa, korban bencana dan lain-lain, ini bersama dengan perusahaan apa ya. Roadshow, bikin kegiatan keliling, ini biasa ya. Salah satu cara juga. Membuat press room ini juga bagian dari strategi sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita instansi tertentu, kita buatkan press room, tujuannya apa? Supaya selain memfasilitasi wartawan yang biasa meliput ke tempat kita untuk ini datang, juga supaya wartawan suatu saat kita hubungi gampang, ya kan? Langsung di press room kita bikin acara ini, ada acara gini-gini, Pak Menteri lagi apa? Nah, makanya kan kementerian-kementerian suka bikin press room, ini fungsinya untuk itu. Supaya cepat komunikasinya. Media center biasanya terkait dengan event, event-event besar, event-event tertentu punya media center. Munas partai misalkan ada media centernya. Olahraga kemarin tuh Asian Games misalkan ada media centernya sebagai sumber informasi. Media Award ini juga biasanya kita bikin penghargaan kepada media, itu juga bisa dilakukan. Ya. Seperti KPI Award, tiap tahun bikin Media Award. Ya. Kemudian ada media competition, ya. Ini biasanya lomba fotografi kah, lomba penulisan jurnalistik, dan lain-lain.
Klarifikasi atau hak jawab ini bagian dari media relation kalau kita bermasalah dengan media, ya. Jadi ada ininya. Pak Irwan, mohon tunggu sebentar. Yang Media Award ini corporate, apakah juga memungkinkan untuk menyelenggarakan Media Award? Seperti apa? Corporate bisa. Panasonic Award itu kan bagian dari memberi penghargaan kepada acara-acara TV. Iya, tetapi Panasonic Award lebih ke media yang ada hubungannya dengan media juga kan dia kan? Yes, betul. Ya, kan yang dinilai kan acara misalkan sinetron di TV mana, ya kan? Musik di TV mana, gitu. Iya. Itu biasanya jadi sebenarnya cara dekat dengan media itu banyak sekali caranya ya, dan ini banyak sekali caranya, dan ini bisa dipilih gitu ya. Oh, kita adain ini bisa aja dan sama apa gitu ya? Ya, betul. Jadi orang media sosial media juga banyak sekali. Iya, harus kreatif ya, harus benar-benar kreatif ya. Nah, ini bagian dari yang saya kumpulkan itu tadi, ya kan? Iya. Bentuk-bentuk strategi atau teknik-teknik media relation, kan banyak orang mengatakan, ada yang bilang kalau di buku-buku itu ada yang bilang ada yang strategi media relation, bentuk media relation, atau teknik-teknik media relation, apalah pokoknya, ya kan? Tetapi modelnya memang bisa dilakukan bermacam-macam, ya. Betul. Bisa juga FGD, bisa dengan survei bersama, ya. Nah, ini biasanya dilakukan kalau pilpres, pilkada ini bisa survei bersama, ya kan? Atau training jurnalistik, ini juga menarik juga, Bu, penting juga untuk mendekatkan. Betul. Special relationship itu kita menjalin hubungan-hubungan khusus dengan media, misalkan bikin apa bersama, ya kan? Pokoknya ada hubungan-hubungan yang khusus, ya, antara media dengan ini, ya kan, dengan perusahaan, ya. Termasuk tadi Panasonic Award kan sebenarnya punya hubungan khusus dengan media, ini special relationship-nya dalam bentuk acara, ya kan, acara. Nah, beda lagi dengan media approach atau personal approach, ini lebih ke personal. Ini kita lakukan misalkan dengan mengirim kue pada saat media ulang tahun, ya kan. Kemudian memberi ucapan karangan bunga pada saat pergantian pimpinan media, misalkan menempati kantor baru, misalkan itu bisa juga, ya kan. Nah, ini lebih personal dan macam-macam banyak. Nah, mana yang efektif dan mana yang tidak, nanti kita bedah satu persatu di belakang, Bu, ya.